Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari laporan praktikum kami, yaitu tentang karakterisasi famili tumbuhan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Tumbuhan dengan dosen pengampu Bu Rita Aryana Nur Hasanah, SPD MSc. Video ini dan materi ini dibuat oleh kelompok 4 yang beranggotaan yang pertama, Hana Aulia Zarah dengan nomor induk mahasiswa 20080860074. Yang kedua, yaitu Nisa Amalia Rohma Al-Faroki dengan nomor induk mahasiswa 20080860084. Dan yang terakhir, yaitu saya sendiri, Sofa Habibullah dengan nomor induk mahasiswa 20080860090. Tujuan praktikum yang pertama, yakni mahasiswa dapat melakukan sampling terhadap satu familia tumbuhan anggota Spermatophyta. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan OTUS atau Operational Taxonomy Units. Yang ketiga, yakni mahasiswa dapat melakukan karakterisasi terhadap beberapa spesies dari satu famili anggota Spermatophyta. Dasar teori. Evaluasi kekerabatan atau kesamaan antara satuan taksonomi berdasarkan angka perhitungan memerlukan beberapa langkah, yaitu terlebih dulu menentukan satuan taksonomi yang dijadikan dasar penelitian berupa galur, jenis marga, dan sebagainya. Seleksi taksa atau individu tersebut disebut Operational Taxonomy Units atau OTUS. Langkah-langkah praktikum, yakni yang pertama, penentuan famili. Langkah yang kedua, penentuan spesies. Langkah yang ketiga, karakterisasi spesies. Langkah yang keempat, scoring. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima, yakni analisis fenogram. Langkah yang pertama, penentuan famili. Kami dari kelompok 4 memilih famili Fabaceae dikarenakan menurut kami famili Fabaceae sering dan mudah kita jumpai di lingkungan kita. Dan famili Fabaceae merupakan famili yang memiliki beraneka jenis tumbuhan yang memiliki manfaat, yakni yang pertama ada manfaat dijadikan sebagai makanan dan dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Definisi dari famili Fabaceae merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut Irsam, famili Fabaceae merupakan anggota dari bangsa Fabales yang dicirikan dengan buah bertipe polong, memiliki perawakan yang beragam, mulai dari herba, perdu, liana, hingga pohon. Sebagian besar anggotanya yang berperawakan pohon dan liana memiliki bunga yang bentuk dan warnanya indah. Oleh sebab itu, jenis-jenis tersebut banyak ditanam sebagai penghias tanaman. Contoh spesies famili Fabaceae, yakni kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, lamtauro, petai, bunga merak, dan lain-lain. Langkah yang kedua yakni penentuan spesies. Kami dari kelompok 4 memilih 5 spesies pilihan dengan pertimbangan setiap spesies memiliki subfamili dan genus dan varietas yang berbeda-beda. Spesies yang pertama yakni lamtauro dengan nama latin Lausaena laucephala, memiliki genus Lausaena. Spesies yang kedua yakni petai dengan nama latin Parkia speciosa yang memiliki subfamili Mimosoideae, genusnya Parkia. Spesies yang ketiga yakni bunga merak atau dengan nama latin Caesalpinia pulcherrima
memiliki nama genus Caesapinia. Spesies yang keempat yakni kacang hijau dengan nama latin Vigna radiata dengan genus Pauceolus. Spesies yang kelima yakni kacang tanah atau nama latinnya Arachis hypogea dengan genus Arachis L. Langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yakni kepada rekan saya, Saudari Hana. Saya persilakan. Langkah ketiga dari praktikum kali ini adalah karakterisasi. Setelah kita menemukan family, lalu kita menemukan spesies. Langkah ketiga adalah karakterisasi spesies tersebut. Nah, kita akan mengkarakterisasi spesies yang pertama, yaitu Leucena salsifera atau biasa disebut sebagai petai atau lantoro. Setelah kita mengamati morfologi mulai dari bunga, batang, daun, hingga buah dan bijinya, kita dapat menyimpulkan bahwa lantoro atau petai ini adalah tanaman yang tumbuh di dataran rendah dengan bisa tumbuh sekitar sampai 1.500 meter. Nah, perakaran pada lantoro ini biasanya akar tunggal dan tidak memiliki sulur. Habitasnya perdu dan prioritasnya perennial. Permukaan batangnya kasar, keras, bergaris seperti guratan bergaris, secara vertikal, berlentisel, dan berbintil-bintil. Nah, pada daunnya bertipe daun majemuk menyirip ganda dua dengan ujung runcing dan pangkal daun yang miring, dan memiliki anak daun berbentuk lancet. Nah, pada bunganya berwarna putih sampai putih kekuningan dengan tipe letak bunganya adalah aksilar, tangkai sarinya pendek, dan perkembangan buahnya adalah apergon dan memiliki jumlah polong lebih dari 5. Spesies yang kedua yang akan kita karakterisasi adalah Parkia speciosa atau bisa disebut sebagai pete. Nah, pada pete ini, setelah kita amati morfologinya mulai dari bunga, batang, daun, hingga buah dan bijinya, kita dapat menyimpulkan bahwa pete ini adalah tanaman yang bisa tumbuh sampai 25 meter. Namun rata-rata pete hanya tumbuh sekitar 5 sampai 20 meter. Pada pete ini biasa tumbuh secara perdu dengan prioritasnya perennial, dan perakarannya biasanya tunggal, permukaannya batang berlentisel, dan pada daunnya bertipe majemuk menyirip ganda dua dengan biasanya tangkai tumbuh pada ujung batang yang berbentuk bulat. Lalu anak daunnya berbentuk gelentung lancet. Lalu pada bunganya bertipe majemuk, letaknya secara aksial, tangkai sarinya pendek, bunganya berwarna kuning kecoklatan, permukaan buahnya upperground dan memiliki jumlah polong lebih dari 5. Selanjutnya spesies yang ketiga adalah Salsifera pulsarina atau biasa kita kenal sebagai bunga merak. Nah, setelah kita amati morfologinya mulai dari bunga, kemudian daun, kemudian batang, kemudian buah dan bijinya, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga merak ini memiliki karakter sebagai berikut, bahwa bunga merak ini biasa kita temukan di Afrika maupun di Asia. Bunga merak ini habitasnya perdu dan prioritasnya perennial. Permukaannya batang
berlentisel bertipe daun majemuk dengan anak daun yang berbentuk elips. Nah, pada bunganya, bunga merak ini bunga yang sangat menarik. Karena apa? Karena bunga merak ini adalah memiliki tipe majemuk, namun tangkai sarinya panjang dan letaknya secara terminal. Bunga pada bunga merak ini biasanya berwarna merah dengan tepi kekuningan. Permukaan buahnya upper ground dan memiliki jumlah polong lebih dari 5. Spesies yang keempat adalah Arachis atau biasa kita kenal sebagai kacang tanah. Setelah kita mengamati morfologi dan dari kacang tanah ini, mulai dari bunga, batang, akar, daun, buah dan bijinya, kita dapat menyimpulkan bahwa kacang tanah ini atau potongan ini yang terbesar kita konsumsi setelah kedelai hidup secara herba dan juga periodisnya adalah annual dan juga memiliki sulur. Permukaan batangnya biasanya berambut. Tipe daun dari bunga dari kacang tanah ini adalah majemuk menyirip genap dengan anak daun ovaturon dan pada bunganya memiliki tipe tunggal warna kuning, tangkai sarinya pendek dan letaknya secara aksilar. Perkembangan buahnya secara underground dan memiliki jumlah polong kurang dari 5. Spesies yang kelima atau yang terakhir ini adalah Vigna radiata atau bisa disebut sebagai kacang hijau. Nah, setelah kita mengamati karakter morfologi kacang hijau mulai dari bunga, buah, batang, daun hingga bijinya, kita dapat menyimpulkan bahwa kacang hijau atau termasuk leguminosa atau polong-polongan ini memiliki perakaran bercabang banyak dan membentuk seperti nodula akar. Biasanya tumbuh secara herba dengan perioditas annual dan tidak memiliki sulur. Nah, permukaan batang dari kacang hijau ini berusuk dan berambut halus. Tipe daun dari kacang hijau ini berbentuk majemuk menyirip gasal dengan anak daun berbentuk delta dan tipe bunganya adalah tipe bunga majemuk, tangkai sarinya pendek dan letaknya secara terminal. Perkembangan buahnya secara upper ground dan memiliki jumlah polong. Setelah kita mendapatkan karakter-karakter tersebut dari spesies-spesies tersebut, maka selanjutnya adalah pendataan karakteristik tersebut. Kita mengambil 12 karakter dari spesies tersebut, yaitu yang pertama ada habitus, ada tata letak daun, tipe bangun anak daun, kemudian ada letak bunganya, kemudian ada perkembangan buahnya, jumlah polongnya, tangkai sarinya, warna bunganya, permukaan batangnya, sulur, kemudian perioditas. Nah, spesies yang pertama adalah Leucena leusopala, memiliki habitus yang perdu dengan letak daunnya. Letak daunnya adalah daun majemuk menyirip ganda 2. Kemudian bangun anak daunnya adalah obong lanceolate. Perkembangan buahnya upper ground, letak bunganya aksilar, tipe bunganya bongkol majemuk, jumlah polongnya lebih dari 5, tangkai sarinya pendek, dan warna bunganya adalah putih kekuningan. Kemudian permukaan batangnya berlentisel, sulur tidak memiliki sulur dan perioditasnya adalah perennial.
Nah, kemudian spesies yang kedua memiliki karakteristik yaitu habitusnya perdu, tipe tata letak daunnya daun majemuk menyirip gada dua, bangun anak daunnya lancet, kemudian tipe bunganya adalah bongkol majemuk, tata letak daunnya tata letak bangnya adalah aksilar, perkembangan buahnya upper ground, jumlah pohonnya lebih dari 5, kemudian tangkai saringnya pendek, dan warna dari bunganya adalah kuning kecoklatan, permukaan batang berlendir sel, tidak memiliki seluruh dan varietasnya adalah perennial. Kemudian spesies yang ketiga yaitu bunga perak atau nama ilmiahnya adalah sel-sel peniknya Pulserima, yaitu memiliki habitus yang perdu, tata letak daunnya adalah daun majemuk menyirip ganda dua, bangun anak daunnya adalah elips, kemudian tipe bunganya adalah majemuk tak terbatas, letak bunganya adalah terminal, perkembangan buahnya upper ground, jumlah pohonnya lebih dari 5, tangkai sarinya panjang, kemudian warna bunganya adalah merah dengan tepi kuning cerah, tidak memiliki suhu dan varietasnya adalah perennial. Spesies yang keempat yaitu Vigna radiata, memiliki habitus yang herba, tata letak daunnya adalah daun majemuk menyirip gasal, bangun anak daunnya berbentuk bangun delta, tipe bunganya majemuk, dan tata letak bunganya terminal, perkembangan buahnya upper ground, kemudian jumlah pohonnya kurang dari 5, tangkai sarinya pendek, warna bunganya kuning, permukaan batang bertusuk dan berambut halus, dan varietasnya adalah perennial dan tidak memiliki sulur. Yang terakhir, spesies yang kelima yaitu Arachis hypogaea. Nah, Arachis hypogaea ini memiliki habitus yaitu herba dengan daun majemuk menyirip genap, bangun anak daunnya ovaturon, bunganya bunga tunggal, letak daunnya aksilar, perkembangan buahnya underground, jumlah pohonnya kurang dari 5, permukaan batang berambut, dan juga memiliki sulur dan varietasnya adalah annual. Sekian dari langkah karakterisasi. Selanjutnya kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu penscoring dan pembuatan diagram fenogram. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Nisa Amalia Rohma Al-Faroqi akan melanjutkan langkah yang selanjutnya, yaitu langkah keempat dan langkah kelima. Langkah yang keempat yaitu scoring pada karakter-karakter yang telah dikarakterisasi pada spesies famili Fabaceae. Nah, setelah tadi oleh saudari Hana Awalia Zahra dibuat tabel karakterisasi dari kelima spesies dari famili Fabaceae, selanjutnya saya akan menerangkan tentang scoring. Scoring adalah membuat data deskriptif dari karakter yang telah dikarakterisasi menjadi data numerik. Nah, yang pertama yaitu pada habitus. Pada habitus yang ditemukan pada famili Fabaceae yaitu ada perdu dan herba. Nah, untuk skor perdu kita beri skor 0. Karena pada famili Fabaceae ada 3 tanaman yang perdu, maka ketiga tanaman tersebut kita beri skor 0. Nah, untuk yang herba, pada famili Fabaceae ditemukan 2 spesies yang habitusnya berbentuk herba, maka kita beri skor 1. Selanjutnya, tata letak daun. Tata letak daun pada famili Fabaceae itu ada 3 tipe. Yang pertama, daun majemuk menyirip ganda 2. Daun majemuk menyirip ganda 2 kita beri skor 0. Nah, untuk yang tipe kedua yaitu daun majemuk menyirip gasal kita beri skor 1. Dan yang daun majemuk menyirip genap kita beri skor 2. Selanjutnya untuk bangun anak daun. Bangun anak daun pada spesies famili Fabaceae yang telah kita karakterisasi memiliki
5 tipe karena masing-masing bentuk daun dari bangun anak daun dari spesies famili Fabaceae yang kita temukan ini berbeda-beda. Yang pertama oblong to Lancelot. Nah, untuk oblong to Lancelot kita beri skor 0. Yang kedua lancet kita beri skor 1. Yang ketiga ellipse kita beri skor 2. Dan yang keempat bangun delta kita beri skor 3. Serta yang terakhir ovate to rounded kita beri skor 4. Selanjutnya untuk tipe bunga. Tipe bunga pada spesies famili Fabaceae itu ada 2 tipe. 4 spesies memiliki tipe bunga majemuk dan 1 spesies dari famili Fabaceae memiliki tipe tunggal. Nah, untuk yang majemuk kita beri skor 0 dan yang untuk tipe tunggal kita beri skor 1. Selanjutnya letak bunga. Letak bunga pada famili Fabaceae itu ada 2 tipe. Yang pertama aksilar dan terminal. Nah, yang untuk aksilar kita beri skor 0. Sedangkan yang terminal kita beri skor 1. Selanjutnya, perkembangan buah. Perkembangan buah dari spesies famili Fabaceae itu ada 2, yaitu upper ground dan underground. Nah, yang untuk upper ground itu kita beri skor 0, dan yang untuk underground kita beri skor 1. Selanjutnya, jumlah polong. Jumlah polong pada famili Fabaceae kita hitung ada yang lebih dari 5 dan kurang dari 5. Untuk yang lebih dari 5 kita beri skor 0. Dan untuk yang kurang dari 5 kita beri skor 1. Selanjutnya tangkai sari. Tangkai sari yang ditemukan pada spesies famili Fabaceae itu ada 2, yaitu ada yang bertangkai pendek dan ada yang bertangkai panjang. Untuk yang bertangkai pendek kita beri skor 0 dan untuk yang bertangkai panjang kita beri skor 1. Selanjutnya untuk warna bunga. Warna bunga pada spesies famili Fabaceae itu ada 4 tipe. Yang pertama putih kekuningan, yang kedua kuning kecoklatan, yang ketiga merah dengan tepi kuning cerah, yang keempat kuning. Nah, karena ada 4 tipe, maka putih kekuningan kita beri skor 0, kuning kecoklatan kita beri skor 1, merah dengan tepi kuning cerah kita beri skor 2, dan untuk yang berwarna kuning kita beri skor 3. Selanjutnya, permukaan batang. Permukaan batang pada spesies famili Fabaceae itu ada 3 tipe. Yang pertama, permukaan batang berlentisel. Yang kedua, permukaan batang berusuk dan berambut halus. Dan yang ketiga, permukaan batang berambut. Nah, untuk permukaan batang berlentisel kita beri skor 0, dan untuk permukaan batang berusuk kita beri skor 1, dan untuk permukaan batang berambut kita beri skor 2. Selanjutnya, tentang ada tidaknya sulur pada tanaman famili Fabaceae. Nah, pada famili Fabaceae itu ada 2 tipe, yaitu ada yang tidak memiliki sulur dan ada yang memiliki sulur. Nah, dari ke-5 spesies, 4 spesies tidak memiliki sulur. 1 spesies memiliki sulur. 4 spesies yang tidak memiliki sulur kita beri skor 0. Dan untuk yang memiliki sulur kita beri skor 1. Selanjutnya, periodisitas. Periodisitas pada spesies tanaman famili Fabaceae kita menemukan 2 tipe. Yang pertama perennial dan annual. Perennial ada 3 spesies, maka kita beri skor 0. Semuanya kita beri skor 0, dan yang annual kita beri skor 1. Nah, setelah kita memberikan skor-skor pada karakter yang telah dikarakterisasi, kita memasukkan skor-skor tersebut pada Microsoft Excel. Nah, kelompok kami sudah membuat data scoring dari spesies famili Fabaceae. Bisa teman-teman lihat pada layar. Karena dalam pembuatan scoring kita memerlukan Microsoft Excel. Nah, pembuatannya ada beberapa kolom. Nah, untuk kolom sel A1 kita beri angka 1. Pada sel A1 diketikkan angka 1, artinya data ini merupakan satu matrik atau satu fenogram. Nah,
untuk data sel B1 kita ketikkan angka 5. 5 ini berarti spesies atau sampel yang kita gunakan. Karena kelompok kami menggunakan 5 spesies tanaman famili Fabaceae, maka di sini diketikkan angka 5. Kemudian pada sel C1 kita ketikkan angka 12. 12 ini mewakili 12 karakter yang dikarakterisasi oleh kelompok kami. Karena kelompok kami melakukan 12 karakter pada spesies famili Fabaceae, maka di sini diketikkan angka 12. Kemudian untuk kolom sel A2 kita kosongkan. Untuk kolom sel B2, C2 dan M2 kita ketikkan angka 1 sampai 12. Itu mewakili karakter-karakter yang kita karakterisasi. 1 mewakili habitus, 2 mewakili tipe daun, 3 mewakili bangun anak daun, begitu seterusnya sampai 12 mewakili periodisitas. Nah, selanjutnya untuk sel A3 ke bawah sampai sel A7 itu kita ketikkan nama spesies yang kita gunakan pada sampel praktikum kali ini. Penulisan spesies pada Microsoft Excel ini tidak boleh menggunakan spasi. Maka dari itu spasi pada kelompok kami diganti dengan underscore. Kemudian untuk sel B3 sampai sel B7, begitu pula C3 sampai C7 dan M3 sampai M7 itu kita masukkan skor-skor yang telah tadi kita scoring di awal. Nah, kelompok kami itu sudah memasukkan semua skor-skor ke dalam tabel Microsoft Excel. Nah, setelah semua skornya masuk, kemudian kita klik save. Jangan lupa teman-teman, jika kita men-save atau menyimpan file, kita harus menamainya dengan yang mudah diingat, agar pada saat melanjutkan step yang berikutnya kita tidak kesusahan mencari file yang telah kita buat. Nah, pada kelompok kami memberikan nama scoring famili Fabaceae. Selanjutnya, kita close. Kemudian kita masuk pada selanjutnya, setelah kita close Microsoft Excel tentang scoring tadi, kita menuju ke folder NTSIS PB. Nah, kita buka file entedit pada folder NTSIS PC 2.0.2i. Kita klik, kemudian kita klik yang entedit. Kita bisa perbesar. Setelah itu, kita klik file dan kita memasukkan Microsoft Excel tentang scoring tadi. Nah, cara memasukkannya dengan kita pilih import Excel, terus using oleh. Nah, di sini kita klik ketikkan nama file yang tadi. Setelah itu kita klik open. Kita tunggu sampai data pada Microsoft Excel yang telah kita buat tadi masuk. Nah, setelah terlihat seperti ini, kemudian kita save. Kita klik save file as. Nah, kemudian kita klik kita simpan dengan nama yang mudah kita ingat. Kelompok kami akan memberikan nama data entedit famili Fabaceae. Kita klik save. Kemudian kita close data entedit. Kemudian kita masuk ke folder NTSIS yang 2.11a. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya untuk pembuatan fenogram, kita bisa mengecek dulu file dari
data tadi apakah sudah masuk atau belum. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada data tadi family Fabaceae 1. Tadi kita memberikan nama ini. Kemudian nah, untuk melanjutkan tahap yang selanjutnya yaitu pembuatan pentagram, kita membuka folder NTSCS 2.11a. Kita klik, kemudian kita pilih aplikasi NTSCS. Akan keluar tampilan seperti ini, kemudian kita perbesar. Terus kita pilih similarity. Nah, ketika kita sudah klik similarity, maka kita pilih qualitative data. Setelah keluar tampilan seperti ini, bagian input file yaitu kita memasukkan file yang telah kita buat dari data tadi yang tadi. Kita klik 2 kali, akan muncul seperti ini. Kemudian kita memasukkan data tadi family Fabaceae 1. Kemudian klik open. Setelah itu bagian browse kita klik agar menjadi silang seperti ini. Kemudian untuk koefisien kita menggunakan SM. Kemudian output file itu kita nama ada saat nanti tersimpan. Kita beri nama simqual family simqual. Nah, family Fabaceae. Kita klik save. Nah, kemudian untuk bagian positif kode dan negatif kode kita biarkan saja. Setelah itu klik compute, kita close, klik compute lagi, kemudian sampai muncul ada tampilan seperti ini, kita pilih klik open. Setelah itu kita close, kemudian kita melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pilih clustering. Selanjutnya kita pilih SAHN, kita klik. Nah, kita input file dari similarity yang telah kita lakukan tadi. Kita klik 2 kali. Kita tadi menamainya simqual family Fabaceae, kemudian kita klik open. Nah, untuk di sini kita memberi nama juga, yaitu nama yang kita buat itu yang mudah diingat agar pada saat melanjutkan tahap-tahap yang selanjutnya tidak terlupa. Kita beri nama SAHN family. Dan klik nama ya, SAHN family Fabaceae. Kelompok kami memberikan nama SAHN family Fabaceae, kemudian kita klik save. Nah, untuk clustering method kita menggunakan UGMA. Dan untuk in case of ties kita gunakan WARN. Nah, untuk maximum node address kita biarkan saja. Begitu pula dengan T-tolerance dan beta, kita biarkan saja. Setelah itu kita klik compute, kita close, kita klik compute lagi sampai keluar seperti ini. Klik open. Setelah itu kita close. Nah, bagian pojok di sini seperti diagram yang berwarna merah, kemudian kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul diagram dari data-data yang telah kita masukkan atau langkah-langkah yang kita buat dari awal sampai tadi pada clustering. Nah, pada bagian ini bisa kita edit untuk menambahkan judul dengan klik option. Kita pilih judul, kita akan beri judul dengan nama Pentagram family Fabaceae. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul judul dari Pentagram family Fabaceae yang kita buat. Nah, bisa kita lihat bahwa pada diagram ini memiliki beberapa cabang. Nah, untuk cabang yang pertama dari kelima spesies ini itu memiliki kekerabatan 22%. Dan untuk cabang yang kedua memiliki sekitar lebih dari 37% kekerabatannya, yaitu ada 2 spesies antara Vigna radiata dan Aracis hypogaea. Vigna radiata atau kacang hijau dan Aracis hypogaea atau
kacang tanah. Kemudian pada cabang yang ketiga itu memiliki similaritas sekitar kurang lebih 65-68%. Yaitu ada 3 spesies antara Leucaena, Parkia, dan Caesalpinia. Leucaena atau lamtoro, Parkia atau petai, dan Caesalpinia atau bunga merak. Selanjutnya untuk cabang yang terakhir itu memiliki kekerabatan paling besar, yaitu 83% antara lamtoro dan petai. Nah, setelah kita melakukan analisis pada fenogram ini, kita kemudian bisa menyimpannya. Cara menyimpannya dengan klik file, kemudian pilih save as meta file. Nah, kita akan memberikan namanya. Jangan lupa kita menaruh file ini pada tempat atau folder yang mudah diingat. Kita beri nama data fenogram famili Fabaceae. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita bisa cek apakah fenogramnya sudah tersimpan. Nah, bisa dilihat data fenogram famili Fabaceae sudah tersimpan. Yang terakhir, kesimpulan. NTSYS merupakan program yang dibuat untuk melakukan analisis kekerabatan. Program ini dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara beberapa sampel atau spesies yang telah ditentukan. Famili Fabaceae merupakan anggota dari bangsa Fabales. Famili ini bertipe buah polong. Selain itu, perawakannya ada yang perdu, pohon, serta herba. Sebagian besar tanaman dari famili Fabaceae ini memiliki perawakan perdu dan pohon. Selain itu, bentuk bunga dari famili Fabaceae ini beragam serta memiliki warna-warna yang indah. Tanaman dari famili Fabaceae sering digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pangan, sayur-sayuran, dan yang lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan fenogram atau analisis fenogram diketahui 5 spesies tersebut memiliki kekerabatan pada cabang yang pertama, yaitu sekitar 22%. Nah, untuk kekerabatan yang paling tinggi yaitu sekitar 83% pada spesies lamtoro dan petai. Sekian laporan video praktikum dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.